Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih dan terus memberikan nikmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua. Masih diberi umur yang panjang, masih diberi kesehatan, masih diberi waktu luang, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Sibomenggalan ini dalam rangka untuk menuntut ilmu, memperbaiki kualitas keislaman kita, untuk bekal takwa, untuk bekal suatu hari kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu rahimakumullah, di pertemuan lalu kita sudah mengambil sekitar 4 pelajaran atau 3 pelajaran dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan melanjutkan beberapa pelajaran kehidupan yang bisa kita ambil dari sosok Nabi yang mulia ini. Yang pertama atau yang keempat, kalau kita urutkan dari pertemuan yang lalu tadi, seorang muslim itu sangat perhatian dengan apa yang dia ucapkan, terutama dalam kondisi-kondisi terdesak. Keimanan yang ada dalam dada itu akan muncul lewat lisannya, akan muncul lewat tindak tanduknya. Kalau keimanannya lemah, maka lisannya juga akan lemah. Kalau keimanannya lemah, maka amal perbuatan juga akan lemah. Kita lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita tidak bertanya apakah Ibrahim itu keimanannya besar atau tidak, karena sudah pasti besar. Ketika dalam kondisi terjepit, dia tetap tenang dengan mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nama hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia adalah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong dalam setiap keadaan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat yang sangat terkenal sebagai ahli tafsir dalam Al-Quran, beliau mengatakan seperti ini, Pak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar. Kalimat itu diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilempar dalam api. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang mengatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum
Sesungguhnya orang-orang kafir itu telah berkumpul untuk menyerang kalian, wahai kaum mukminin, maka takutlah kepada mereka. Fazadahum imanan, maka kaum mukminin itu bertambah keimanannya. Wa qalu, dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baik. Kita lihat lagi Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam surat Al-Anbiya bahwa beliau itu tidak suka dengan patung. Beliau alaihissalam merencanakan bagaimana caranya agar masyarakat ini sadar kalau patung yang mereka sembah itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa membela diri, tidak bisa berkata, tidak bisa melihat. Akhirnya ketika masyarakat Nabi Ibrahim alaihissalam sedang keluar untuk sebuah acara besar mereka, patung-patung itu tinggal sendirian Pak. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan semangat tauhidnya hancurkan patung itu. Yang kecil-kecil yang sedang-sedang hancur semua. Tinggal satu yang besar. Nah ini ada tujuannya ninggalin satu yang besar Pak. Kemudian dikalungkan kapak kepada patung tersebut. Sudah ditinggal. Nabi Ibrahim pulang. Datang orang-orang. Geger buatan kira-kira Pak. Gede lagi, geger, gede ini. Siapa yang menghancurkan sembah-sembah kami ini? Kurang aja. Di antara mereka banyak. Kami itu sering mendengar ada seorang anak muda Pak, Sami Nafatan. Ini Nabi Ibrahim ketika itu belum sepuh-sepuh kasus jenengan, belum, ya kan? Jenggotnya putih, rambutnya putih belum. Kalau Sami Nafatan, kamu mendengar ada seorang anak muda ini, anak muda itu kalau sudah kenal kebenaran dia akan pegang erat-erat, gak mungkin dilepaskan. Ya kan? Kalau sudah kenal. Yang sering-sering menyebut kejelekan Tuhan kita. Yuqalu Ibrahim, dia dinamakan Ibrahim. Sudah, bawa ke sini. Bawa ke sini. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dibawa ke hadapan pembesar mereka. Tanya, wahai Ibrahim, apakah engkau yang mengerjakan ini? Apakah engkau yang menghancurkan patung-patung ini? Tanya saja itu kan dia masih ada, tanya. Mungkin dia cemburu. Oh dia paling gede kok yang lain ikut disembah, yang kecil-kecil kok ikut disembah, mungkin dia cemburu. Tanya. Langsung mereka menunduk, malu, menunduk, salah, sadar. Berarti kami ini selama ini telah menyembah patung yang tak bisa ditanya. Akhirnya mereka sadar, tapi yang namanya sudah tumbuh dari kecil sampai tua menyembah patung tetap akan dibela. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum oleh mereka dengan apa? Seluruh masyarakat negeri itu mengumpulkan kayu bakar. Satu negara mengumpulkan kayu bakar, kira-kira banyak atau sedikit Pak kayu bakarnya? Banyak banget, dan itu dibakar dan apinya sangat besar sekali sampai orang-orang ini ketika nyemplungkan Ibrahim alaihissalam itu tidak dengan tangan tapi harus dilempar dengan alat. Saking besarnya, kalau mendekat sudah selesai, ikut kebakar. Orang kalau dalam posisi itu, apa yang dia akan lakukan? Dia pasti akan kalut, dia akan cemas sekali. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu tenang dan mengucapkan kata ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan api, karena Allah Tuhannya api. Yang membuat panas api itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berkuasa untuk membuat api dingin. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan kepada api itu, jadilah engkau dingin dan jadilah sumber
keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak tersentuh api, tidak ada kekurangan apapun ketika keluar dari api. Saya bayangkan, api sebesar itu, kayu bakar sebanyak itu, kira-kira kapan habisnya? Jenengan nate ngobong-ngobong mboten Pak? Ada yang pernah ngobong-ngobong atau ini? Bakar batu bata? Berapa hari? Seminggu itu baru matang Pak, baru habis. Ya kan? Saya pikir mereka juga membakar Nabi Ibrahim alaihissalam dalam jangka waktu yang lama juga, berhari-hari Nabi Ibrahim di api. Tapi apa? Gara-gara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh api itu menjadi dingin dan menjadi keselamatan, Nabi Ibrahim tidak apa? Kenapa? Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan kalimat ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tawakalnya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pada puncaknya. Baik, ini seorang muslim ketika keimanannya kuat itu muncul dari ucapan-ucapan Pak. Bayangkan di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang seorang muslim, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang mukmin itu ketika ditimpa oleh musibah, yang mereka ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak mengucapkan apa-apa. Aduh, ini mati. Sampai disopong. Waduh, ini tidak mengucapkan seperti itu, tidak. Dia akan mengucapkan kalimat-kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai lambang keimanan dia. Kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil juga diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Ketika selesai perang Uhud. Perang Uhud itu setahun setelah perang Badar. Perang Badar tahun 2 Hijriah, berarti perang Uhud tahun 3 Hijriah. Ketika perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terluka dan lumayan parah lukanya. Sahabat-sahabat beliau juga terluka. Orang-orang Quraisy itu pulang ke Mekah. Ketika dalam perjalanan lagi, mereka mikir, ini kenapa orang-orang Muslim nggak kita habis sekalian? Padahal kita menang ketika itu. Kalau kita habisi kan selesai sudah. Kita susul mereka ke Madinah, kita memutuskan Madinah sekalian selesai. Akhirnya mereka agak balik. Oh iya, kita balik aja. Nah, dari situ sampailah kabar ke Nabi SAW bahwa orang musyrik itu mau balik. Akhirnya Nabi SAW itu mengumpulkan seluruh sahabat yang sedang terluka, yang dalam kondisi lemah untuk berangkat perang lagi. Sampai sebuah tempat namanya Hamra'ul Asad, sekitar beberapa kilo dari kota Madinah. Dia bayangkan baru selesai pulang perang Uhud dalam kondisi terluka, yang kena panah, kena sabetan pedang, kena macam-macam luka mesti nang pagi. Jadi terapi soalnya seorang orang masjid pagi, ya kan? Ini kena pedang, disuruh berangkat perang lagi oleh Nabi SAW. Ketika itu ada orang mengatakan pada kaum muslimin, wahai Muhammad, itu orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab sudah berkumpul menyerang kalian. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kata-kata yang lahir, yang diucapkan dari sebuah keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan jenengan Pak, perhatikan dengan kata-kata jenengan. Ketika senang, apa yang diucapkan? Ketika kaget, apa yang diucapkan? Ketika marah, apa yang diucapkan? Jangan sampai yang refleks keluar dari lisan kita adalah kata-kata kotor. Bahaya. Kalau orang sudah seperti itu, berarti memang yang ada dalam hatinya itu sesuatu yang kotor. Kalau yang ada dalam hatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keluar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam lisannya. Tapi kalau yang ada dalam hatinya itu binatang atau hal-hal yang kotor, itu keluar dengan sendirinya. Keluar dengan sendirinya kapan? Ketika dia refleks, ketika dia marah.
Untuk apa? Ta'awud, bukan melampiaskan semua kemarahannya dengan berucap. Biasanya orang kalau marah kemudian ngomong terus, nggak terkontrol, akhirnya ketika amarahnya reda dia nyesel. Ngomong seperti ini. Makanya diucapkan dia disunahkan untuk mengucapkan ta'awud, karena ketika kita marah, syaitan sedang menguasai kita. Kita minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Ini pelajaran yang berapa? Keempat. Sekarang pelajaran yang kelima. Ketika kita berdakwah, maka kita harus memiliki sifat sabar jika diganggu oleh orang lain. Kalau kita berdakwah atau bahkan kalau kita menjalani hidup kemudian diganggu oleh orang lain, yang pertama kali kita lakukan adalah bersabar dari gangguan tadi. Seorang muslim itu harusnya menjadi dai. Tidak harus seorang dai itu adalah orang yang ceramah, tidak. Bahkan banyak orang yang mendapatkan hidayah bukan dengan metode ceramah, dengan metode dialog. Rekan kerja dengan rekan kerja, dia ketemu, alhamdulillah mau berangkat ngaji. Ya. Setiap muslim harus seperti itu. Tapi ketika berdakwah kemudian dia mendapatkan gangguan dari orang lain, maka itu konsekuensi dari dakwah, Pak. Jadi kalau seorang berdakwah kemudian diganggu, dia kemudian lokro itu apa? Putus asa, berhenti dari jalan dakwah, itu kurang dakwahnya. Sebuah sunnatullah yang sudah sering diceritakan dalam Al-Quran, bahwa seorang yang berdakwah menegakkan tauhid itu sudah pasti punya musuh yang tidak suka dengannya. Mesti itu, Pak. Baik. Dalam kasus ini kita coba lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau. Beliau alaihissalam itu pertama kali dakwah kepada bapaknya sendiri. Dengan bisa buka surat Maryam ayat 41 sampai 47. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu santun sekali ketika mendakwai bapak beliau. Santun luar biasa. Dengan apa? Buktinya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil dengan kata ya abadi. Ya abadi itu panggilan yang paling lembut untuk seorang ayah. Ya, kalau kita manggil ayah kan macam-macam, pakai bapak, pak, ada yang manggil ayah, ada yang manggil apa? Papa, ada yang manggil abi, ada yang manggil abuya, ada yang manggil apa? Abadi juga ada. Teman saya yang di sini guru itu anaknya manggilnya abadi. Abadi itu panggilan yang lembut, Pak. Nek cara ngomong kayak ramane lah. Tapi kalau di sini kata ramane enggak familiar, Pak. Orang Cilacap, orang Banyumasan tuh kalau manggil ayahnya ya ramane lagi. Leres kan? Benar? Atau enggak tahu juga? Itu dari panggilan saja sudah kelihatan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu menerapkan adab yang tinggi dalam berdakwah. Ya abadi ini qadja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Ya abadi la ta'budu syaitan, wahai bapakku jangan engkau menyembah syaitan. Tapi jawaban bapaknya apa? Jawaban bapaknya apa? Di ayat yang 46 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang
menjawab dengan kasar. Qala arahibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah engkau benci dengan sesembahan-sesembahanku wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim itu memanggil bapaknya dengan kata ya abadi, tapi bapaknya memanggil anaknya dengan nama langsung. Tidak menggunakan kata ya bunayya wahai anakku. Tidak, langsung dengan nama langsung. Kita kan kalau panggil anak kita, ada yang kita panggil Mas. Mas berapa? Ya. Iya kan? Ada yang kita panggil Dede, iya kan? Ada yang kita panggil Mbak. Ada. Dan termasuk orang adab sebetulnya kita panggil anak kita langsung dengan nama. Tapi nggak masalah. Tapi ketika anak kita memanggil kita dengan sudah adab, kalau beradab, kita berikan balasan memanggil mereka juga dengan adab. Ya. Lah bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam sudah dipanggil ya abadi oleh Ibrahim, tapi cara manggilnya saja sudah kasar. Ibrahim, apakah kamu mempunyai sebab-sebabku? La ilam tantahi, kalau engkau tidak berhenti dari perbuatan itu, la arjuman apa? Tak rajam kowe. Benar-benar tak rajam. Rajam itu apa? Diuntali waktu, dibelandongi waktu. Sampai apa? Sampai mati. Tidak pakai lembut, tapi balasannya kata-kata yang kasar dan nada ancaman. Bahkan wahjurni maliyah, tinggalkan saya. Ini kasar atau kasar Pak? Kasar banget. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan apa? Qala salamun alaika wa bapakku, semoga keselamatan atas dirimu. Kalau kita kan, kalau bapak kita kasar ya udah kita ikut kasar lagi. Jengkel. Kita diusir, kita diancam seperti ini, kita pergi. Ya kan? Mas mau dijengkel sama bapaknya pasti ikut jengkel. Ya kan? Nabi Ibrahim tidak, masya Allah. Saya lihat setelah ini beliau alaihi salam masih mengatakan apa? Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Wahai bapakku, semoga engkau keselamatan atas dirimu, dan aku akan terus memintakan ampun kepada Allah untuk dirimu. Padahal sudah apa? Diancam-ancam. Padahal sudah apa? Diusir dari ini. Sosok Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ada masalah. Dan kita melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu, Pak. Sabarnya dalam dakwah itu, masya Allah. Sabarnya luar biasa. Jauh dari sifat balas dendam, jauh dari sifat tergesa-gesa. Ya, kan? Jangan tentu masih ingat kisahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang dari Taif. Jadi ketika dakwah di Mekah sudah tertutup, Nabi SAW sudah putus asa dari orang-orang Mekah. Beliau ingin pindah haluan dakwah di kota lain, ya kan? Seperti itu. Kalau seorang dai tidak diterima di tempat satu, dia pindah ke tempat yang lain, tidak tetap di situ terus, nanti dia ilmunya akan bermanfaat. Nabi SAW pindah ke Taif. Ketika pindah di Taif, ternyata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati tangan yang lebih kasar dibandingkan tangannya orang Mekah, lisan yang lebih pedih dibandingkan lisannya orang Mekah, hati yang lebih keras dibandingkan hatinya orang Mekah. Bahkan mereka orang-orang Taif itu mencaci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melempari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu sampai kaki-kaki beliau sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Taif itu dalam keadaan sedih, jalan tidak tahu kemana, sadar-sadar sudah sampai tempat yang namanya Qarnu Sa'lim. Jangan
apakah pernah jalan atau naik motor sampai nggak sadar, tahu-tahu sampai Bumen misalkan naik motor, terus saking sedihnya Pak, saking buntetnya kepalanya jalan, terus nggak ingat apa-apa, tahu-tahu sampai sini ya. Pernah seperti itu? Belum Pak, belum. Masalah kita belum sebesar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seperti ini. Datang ketika itu malaikat menawarkan agar penduduk Taif dan penduduk Mekah itu dihancurkan dengan ditimpakan gunung kepada mereka. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk memaafkan mereka dan berdoa agar apa? Lahir dari orang-orang musyrikin ini, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, kalau tidak sabar, hancur. Kalau tidak sabar, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki kesabaran yang luar biasa. Kita juga harusnya sabar Pak, ya kan? Melihat yang ngaji datangnya sedikit sabar, ya Pak, sabar. Kalau nggak sabar, terus enaknya aku anak bujuk lagi, buyan-buyan, ya kan? Main-main di rumah, ya kan? Melihat makhluk yang naik ngaji kantor, ya sabar, ya kan? Nggak boleh marah. Melihat kenapa bapak kalau ibu ngaji kayak ini terawal aduh mana Pak ini nggak nyambung gitu, ya sabar ya kan? Harus sabar seperti itu. Kalau nggak sabar nggak jadi pengajian ini Pak. Makanya jadinya juga harus sabar duduk, sabar mendengarkan, sing nyakap sabarnya kan, yang berusaha menjalan sabar menjalan, seperti itu. Harus saling sabar menyabari. Ini pelajaran yang keberapa? Ke-5. Sekarang yang ke-6, pelajaran yang ke-6. Siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beri ganti dia dengan yang lebih baik. Kalau kita mendapat sesuatu yang haram atau yang makruh atau yang syubhat itu masih abu-abu Pak. Tidak, belum sampai kategori yang haram, tapi kita ragu, tapi itu sepertinya cenderung ke haram, itu syubhat. Kemudian kita tinggalkan barang tersebut walaupun nafsu itu sesuai dengan tadi, nafsu mengatakan ayo lakukan, tapi iman kita mengatakan jangan kau lakukan. Kemudian kita mendahulukan iman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan ganti kepada jenengan dengan ganti yang lebih baik. Tapi jenengan jangan berpikir bahwasanya ganti itu harus berupa materi. Ini kadang kita salah persepsi. Kita pengennya kalau diganti oleh Allah, misalkan kita meninggalkan sesuatu yang haram, ini ada harta haram, kita tinggalkan. Oh berarti kalau diganti yang haram nilainya 10 juta, ketika kita tinggalkan Allah, berarti gantinya 100 juta. Tidak mesti gantinya Allah itu dengan materi, bisa dengan kelezatan dalam hati ketika kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Ketika ibadah itu terasa nikmat Pak. Ternyata banyak orang yang ibadah itu nggak ada rasanya. Ya alhamdulillah dia masih mau ibadah Pak, tapi sudah hamba, nggak ada rasanya. Kita pengen seperti itu Pak. Ibu pengen ketika ibadah itu nggak ada rasanya, hanya sekedar aktivitas biasa, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kita nggak pengen seperti itu Pak. Kita ingin ketika ibadah, ketika sholat ada kelezatan, ketika puasa ada kelezatan di situ, ketika baca Quran ada kelezatan di situ, ketika zikir ada yang kita hayati di situ. Itu didapat dengan perjuangan Pak. Di antaranya adalah dengan apa? Meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan. Tidak datang dengan sendirinya. Tapi kalau orang yang suka dengan hal yang haram, tidak akan mendapatkan itu semua. Dan itulah inti kenikmatan orang hidup di dunia itu. Baik. Apa korelasinya dengan
kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu seperti yang Allah sebutkan dalam surat Maryam ayat yang ke-49, falamma ta'zalahu wa ma ya'buduna min dunillah, ketika Nabi Ibrahim menjauhi mereka, keluarganya dan kaumnya, keluarga dan masyarakatnya, dan menjauhi segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, wa habna lahu Ishaq wa Yaqub, kami berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam seorang anak namanya Ishak, seorang cucu namanya Yaqub. Wa kullan ja'alna nabiyya, dan keduanya kami jadikan sebagai nabi. Diberi anak, dan anak itu diangkat menjadi nabi. Kira-kira kalau kita punya anak soleh, senang betul Pak? Itu investasi utama kita Pak. Yang mengangkat derajat kita itu anak yang soleh, anak yang soleh. Ini diberi anak tidak hanya soleh, nabi. Dipanggil pemberian apa yang lebih besar dari ini? Makanya ada teka-teki seperti ini. Doa terbaik apa atau hadiah apa yang terbaik yang diberikan oleh seorang saudara kepada saudaranya? Jawabannya adalah doanya Nabi Musa alaihissalam ketika meminta kepada Allah agar saudaranya yang bernama Harun diangkat menjadi nabi. Ya kan? Itu permintaan terbaik dari seorang saudara ke saudaranya. Saya ulangi Pak G, biar jangan paham. Nabi Harun alaihissalam itu tadinya bukan seorang nabi. Nabi Harun. Beliau Nabi Harun alaihissalam itu menjadi seorang nabi, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi. Sebabnya adalah permintaan Nabi Musa alaihissalam. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyya rid'an yusaddiquni. Ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk datang ke Fir'aun. Kita jangan aja ke Fir'aun, ke preman kampung aja gak berani. Ya Pak ini Musa alaihissalam disuruh datang ke Fir'aun, seorang raja yang bengis, yang mengaku sebagai seorang Tuhan, yang sudah membunuh anak laki-laki dari Bani Israil. Kira-kira seperti apa rasanya Pak? Makanya beliau itu meminta teman, ya Allah, tolong jangan saya sendiri. Saya kalau ngomong itu tidak begitu lancar. Saudara saya harusnya kalau ngomong lebih fasih. Angkat dia juga sebagai seorang nabi untuk membantuku untuk menyampaikan pesan-pesanmu kepada Fir'aun. Ini hadiah terindah. Kita kembali ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Dua anaknya, satu anak, satu cucu, sama-sama anaknya. Karena cucu juga dianggap anak. Makanya Nabi SAW itu mengatakan, anak ibnu Abdul Muthalib, saya anaknya Abdul Muthalib. Padahal Abdul Muthalib adalah kakek beliau. Enggak masalah kita. Karena aku anak Mbah Banu, padahal Mbah ini adalah simbahnya. Dijadikan seorang nabi. Bahkan nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam itu berasal dari keturunan beliau alaihissalam. Ya kan? Dan ini sudah menjadi kaidah dalam kehidupan. Monggo jenengan praktekkan, jenengan garis bawahi. Apa itu? Ketika seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diganti dengan ganti yang lebih baik. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Saya bacakan sebuah hadis lagi. Saya bacakan sebuah hadis. Ada dua orang tabi'in namanya Abu Qatadah dan Abu Darda. Mereka berdua bercerita seperti ini. Kami itu sering melakukan perjalanan ke Mekah, entah itu umrah, entah itu haji. Suatu ketika kami melewati seorang Arab Badui.
yang tinggal di pedalaman Arab Badui itu mengatakan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari pernah memegang tanganku. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadaku satu kalimat yang itu terus saya hafal dan terus saya amalkan. Apa itu? Innaka lan tada'a syai'an ibtiqa'an lillahi azza wa jalla illa a'taqallahu khairan minhu. Sesungguhnya engkau tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena engkau takut kepada Allah, melainkan Allah akan berikan ganti yang lebih baik dari apa yang engkau tinggalkan tadi. Ketika jenengan meninggalkan pekerjaan yang dianggap haram, ketika jenengan meninggalkan pandangan yang dianggap haram, mendengarkan suara-suara yang haram, jenengan tinggalkan karena apa? Karena Allah akan berikan kelezatan keimanan dalam jalan. Ini yang berapa Pak? 6 oke. Kita lanjutkan. Sekarang yang ketujuh. Pelajaran kehidupan yang ketujuh adalah seorang yang berbuat baik itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya. Dan Allah juga akan membalas kebaikan tadi. Orang yang berbuat baik itu Allah akan balas dia dengan kebaikan. Sama aja Pak. Cepat sekali. Kita ambil dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lagi itu ketika memanggil bapaknya sopan apa boten kok? Sopan boten Pak? Sopan sekali. Ya abadi, la ta'budu syaitan, wahai bapakku, wahai ayahku, jangan engkau menyembah syaitan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia seorang anak soleh namanya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika diajak musyawarah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tentang mimpi beliau, wahai anakku Ismail, dengarkan, ayahmu itu tadi malam bermimpi kalau dia menyembelihmu. Dia menyembelih. Nabi Ismail alaihissalam itu paham Pak, kalau bapaknya itu seorang nabi, berarti mimpinya adalah apa? Wahyu. Mimpinya adalah wahyu. Jadi kan perhatikan jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Ya abatif alma tu'mar, wahai ayah handaku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Perhatikan, Nabi Ismail alaihissalam juga beradab kepada Nabi Ibrahim, seperti Nabi Ibrahim dulu beradab kepada ayahnya. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berakhlak, berbuat baik kepada ayahnya, anaknya Nabi Ibrahim juga akan berbuat baik kepada beliau. Balasan sesuai dengan perbuatan. Dan Nabi Ismail alaihissalam itu benar-benar patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuruti permintaan Nabi Ibrahim. Bayangkan kalau jenengan bisa panggil anak sekarang kalau bisa seperti itu, alam mimpi Pak, ya kan? Mimpi aja dianggap serius ya kan? Kalau kita kan seperti itu panggil. Kalau sesuatu yang berat itu tidak mau, tidak mau. Mimpi aja dianggap serius. Tapi Nabi Ismail alaihissalam mengatakan apa? If'al ma tu'mar, lakukan wahai ayahku apa yang diperintahkan kepadamu. Iya kan? Ini sebuah kepatuhan yang luar biasa dalam momen-momen yang kaitannya dengan nyawa. Ya, kaitannya dengan nyawa. Bukan momen sepele, kaitannya dengan nyawa. Apa? Mimpi nyembelih berarti disuruh untuk menyembelih anaknya Ismail. Ini mau dilakukan keduanya ini sudah pasrah. Pasrah. Dan ini juga yang sering disinggung oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya
yang namanya balasan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Misalkan Nabi SAW mengatakan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang memiliki jiwa kasih sayang, penyayang orangnya, lembut orangnya, maka Allah juga akan menyayangi dia. Allah akan lembut kepada dia. Berarti orang yang kasar, orang yang keras, Allah tidak sayang kepada orang seperti itu. Allah nggak suka. Orang yang perannya kasar tak suka. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluknya Allah yang ada di bumi itu, maka penduduk langit juga akan sayang kepada kalian. Balasan sesuai dengan perbuatan. Misalkan Nabi SAW juga mengatakan seperti ini, man satara musliman fid dunya satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang dia menutupi aib seorang mukmin, menutupi aib seorang muslim, kalau dia melihat aib dia tutup, tidak disebarkan, maka balasannya apa? Sesuai dengan perbuatannya. Allah tutup aibnya dia di dunia dan akhirat. Allah tidak buka aibnya dia di akhirat. Dosa-dosa kita di orang lain, maka wibawa kita akan turun.
Di bawah kita akan turun. Kita itu berwibawa. Kenapa? Karena aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang membuka atau mencari-cari aib seorang mukmin, maka Allah juga akan buka aibnya walaupun dia sedang di rumah ibunya ngumpet di kolong ambene, di kolong tempat tidurnya. Allah akan buka sebagai balasan dari perbuatannya tadi. Sebagai makanya dengan tebar kebaikan, tebar akhlak yang mulia agar balasannya juga mulia. Jangan tebar kebencian, jangan tebar akhlak yang buruk, jangan tebar sifat yang kasar. Jangan, karena Allah akan melihat apa yang jenengan amalkan dan balasannya sesuai dengan apa yang jenengan lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Allah ada satu atau dua. Tidak ada, Pak? Betul Pak, sudah lepas waktu isya. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan katsiran atas perhatiannya. Semoga kalian sangat bermanfaat dan kita insyaallah ketemu lagi pada Idul Adha. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an